Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini solih-solihah? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Walaupun hari ini kita masih belajar dari rumah, tapi semangat kita dalam menuntut ilmu, semangat kita dalam belajar harus tetap bersinar, oke? Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menulis huruf tegak bersambung. Ayo, siapa yang suka menulis huruf tegak bersambung? Nah, sebelum kita memulai belajar hari ini, sebaiknya kita membaca doa dulu ya, supaya Allah memberikan kita kemudahan untuk memahami pelajaran hari ini. Ingat, sikap berdoa itu yang pertama harus angkat tangan dan yang kedua menundukkan kepala. Siap? Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menulis teks dengan huruf tegak bersambung sesuai aturan penulisan yang tepat. Kedua, siswa mampu membaca teks yang ditulis dengan huruf tegak bersambung. Dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi penggunaan huruf kapital. Sebelum kita memulai belajar huruf tegak bersambung, ada baiknya kita untuk mengetahui apa itu huruf cetak. Nah, huruf cetak bisa dilihat di layar ya, ada dua, yaitu yang pertama ada huruf kecil dan yang kedua ada huruf besar. Nah, yang berada di bagian atas disebut huruf kecil dan yang berada di bawah disebut huruf besar. Kapan menggunakan huruf kecil dan huruf besar, Ustazah? Nah, biasanya kalau kita menulis di kelas itu, kita biasanya menggunakan huruf kecil. Tapi, ada kalanya kita harus menggunakan huruf besar. Kapan kita menggunakan huruf besar? Yang pertama, pada saat kita menulis di awal kalimat. Misalnya, aku dan dia bersaudara. Kata aku merupakan kata pertama yang ditulis di awal kalimat. Jadi huruf A-nya itu harus menggunakan huruf besar. Contoh lainnya misalnya, dia pergi ke rumah nenek. Nah, kata dia merupakan kata pertama yang ditulis. Maka huruf D harus menggunakan huruf besar. Kemudian yang kedua, kita menggunakan huruf kapital pada saat menulis nama orang. Misalnya, baik Laila. Nah, baik Laila, B-nya itu harus menggunakan huruf besar. Dan Laila, L-nya juga harus menggunakan huruf besar. Jadi, ketika kita menulis nama bayi Laila, maka di sana ada dua huruf besar yang digunakan, yaitu pertama pada huruf B atau bayi, kemudian yang kedua pada nama Laila. L-nya itu harus menggunakan huruf besar. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan huruf besar atau kita harus menggunakan huruf besar pada saat kita menulis nama daerah atau nama tempat. Misalnya, Kediri. Maka huruf K-nya itu harus menggunakan huruf besar. Kemudian misalnya kita mau menulis Gelogor. G-nya itu harus menggunakan huruf besar. Atau mungkin misalnya Sedayu. Maka S-nya harus menggunakan huruf besar. Jadi setiap awal huruf
pada saat menulis nama daerah atau nama tempat itu harus menggunakan huruf besar. Jadi ada tiga kondisi ya. Kita harus menggunakan huruf besar pada saat menulis. Yang pertama, di awal kalimat. Yang kedua, menulis nama orang. Yang ketiga, menulis nama daerah atau nama tempat. Nah, sekarang kita akan belajar menulis huruf tegak bersambung. Sebelumnya bisa memperhatikan layar ya. Di sana ada huruf tegak bersambung. Biasanya huruf tegak bersambung ditulis di buku khusus atau yang biasa disebut buku Srimin ya. Nah, buku Srimin biasanya terdiri dari ada yang 5 baris, ada yang 3 baris. Kalau misalnya kita memiliki buku Srimin yang jumlahnya 5 baris, maka kita harus menulis di tepi baris ketiga. Namun jika kita memiliki buku Srimin yang jumlahnya ada 3 baris, maka kita harus memulai menulis di tepi baris ketiga. Nah, bagaimana cara menulis setiap huruf dengan menggunakan huruf tegak bersambung? Jadi ada aturannya ya. Aturan yang pertama, pada beberapa huruf ada yang memiliki jambul ke atas penuh. Jadi dipenuhin dia sampai ke atas. Jambulnya sampai ke atas. Yaitu huruf B, H, K, dan L. Kemudian ada yang memiliki jambul ke atas setengah. Yaitu huruf D dan T. Nah, kemudian ada huruf yang memiliki ekor penuh ke bawah, dipenuhkan, yaitu huruf G, J, dan Y. Dan ada huruf yang memiliki ekor setengah, yaitu huruf P dan Q. Kemudian ada huruf yang tidak memiliki jambul dan tidak memiliki ekor. Jadi huruf ini ditulis penuh pada satu baris saja. Tidak boleh melebihi garis atasnya maupun garis yang berada di bawahnya. Jadi harus di satu baris buku saja, yaitu huruf A, C, E, I, M, N, O, R, S, V, U, W, X, dan Z. Dan kemudian terakhir ada huruf yang memiliki ekor dan juga memiliki jambul, yaitu huruf F. Sekarang untuk lebih memantapkan ilmu kita, maka sekarang kita latihan ya. Bisa dibuka di buku tema 6 halaman kedua. Di sana di halaman kedua ada teks dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Di sana anak-anak diminta untuk membaca teks, kemudian menjawab pertanyaan di halaman ketiga bagian ayo berlatih. Nah, bisa dijawab di buku tema ya. Oke, itu saja dari Ustazah. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat dan Allah meridhoi ilmu kita. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.